Persiapkan pelayanan dalam jawatan menghadapi angin-angin perubahan zaman ini. Kembali pada blueprint Tuhan, berjalan dalam dimensi kehendaknya. Simak dalam paradigma jawatan. Selamat mendengarkan. Biasa ini mata kuliah ini diambu dia. Waduh, kayak apa? Saya akan memberikan penegasan bahwa inilah musim perubahan. Jadi cobalah untuk kembali cek sikap dan hati kita, apakah kita layak menjadi orang-orang yang tergolong cuma 5% yang membuat sejarah gitu, atau 15% orang yang hanya mengikuti sejarah berjalan, atau 80% orang-orang yang tolol betul, tidak tahu bahwa sejarah sedang berubah. Saya kira kita menjadi angkatan orang-orang yang benar-benar ada di ujung tombak terdepan dari perubahan atau reformasi besar dalam bergereja. Luaslah kepada perubahan, karena Allah sendiri tidak pernah menyarankan kita untuk tinggal dalam seluruh rasa nyaman kita. Kalau perlu Tuhan akan lakukan semua hal, termasuk mengeringkan sungai Kerit, supaya Elia bisa beranjak keluar dari Kerit, selesai menikmati rasa nyamannya, dan mesti menengok di kota lain ada janda Sarfat. Dan kalau dia bertindak di kota Sarfat, ada cikal bakal kebangunan rohani yang besar di sana. Tapi diperlukan menyadari betul, terlalu lama di sungai Kerit dengan segala kenyamanannya akan jatuh kepada menyembah sungai Kerit, bukan pemberi sungai Kerit. Kadang-kadang sungai kita mesti dikeringkan begitu rupa. Beberapa teman-teman termasuk gereja besar di Jakarta mengaku, ini penatua pemimpinnya yang bilang sama saya, 2 tahun terakhir ini terjadi kemacetan dalam strategi pelayanan anak muda yang luar biasa di kota-kota yang kami temui. Mereka memperkirakan sekitar 2 tahun terakhir ini ada stuck dalam kualitas dan kuantitas pelayanan anak muda. Stuck, bahkan beberapa mendekati bankrupt. Saya kira ini musim perubahan. Kalau kau nekat, betul-betul Kerit akan dikeringkan. Waktu kau keluar tenda dan kau lihat ke langit, biasanya burung gagak lewat, jatuhkan pisang goreng, tumben gagak nggak lewat. Hari pertama, hari kedua gagak tidak terbang di atas kepala kita. Mungkin kita kira burung gagak masuk angin, jadi hari itu dia nggak datang. Tapi tebak, kalau seminggu terus dia masuk angin, kau yang mati, karena rangsum nggak datang-datang. Jadi kau mesti menilai, musim apakah ini. Yesus berkata, kalau langit mendung kau tahu sebentar akan hujan. Kalau gerah kau tahu sebentar akan hujan. Tapi kita sudah sangat gerah sampai habis keringat, kau masih belum tahu bahwa ini musim perubahan. Saya tawarkan kepada saudara untuk memiliki hati yang luas, fleksibilitas tinggi, untuk menangkap aliran profetis yang kuat yang mendorongmu untuk berubah. Hanya satu yang tidak pernah berubah dalam dunia ini, yaitu perubahan itu sendiri. Camkanlah itu. Tiang awan dan tiang api akan bergerak liar kemana saja Allah perintahkan. Tiang awan dan tiang api akan bergerak. Percayalah, Tuhan punya sistem tuntunan yang sangat profetis sekaligus sangat apostolik. Jangan terlalu pastoring, menggembala dan mati sebagai gembala yang baik. Tapi coba tengoklah tiang awan, tiang api yang terus bergerak, berhenti di waktu yang tidak dinyana, dan bergerak di waktu yang tidak disangka. Oleh karena itu, waktu Musa memimpin sekitar 2,5 juta bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun, itu heroisme yang tiada tara. Benar-benar kepemimpinan yang canggih. Belum ada gereja hari ini di seluruh dunia yang jemaatnya 2,5 juta. Ada? Yonggi-cho tidak sampai segitu kan? Itu aja Yonggi-cho katanya sekarang habis tinggal sekitar 200-300 ribu katanya kalau nggak salah. Musa memimpin 2,5 juta bangsa Israel, itu mengelolanya sulit sekali. Bahkan memimpin sebegitu banyak orang dalam perubahan. Oh, ini angin perubahan. Musa telah menolong seluruh bangsa masuk dalam sebuah angin perubahan yang besar.
Tahu tidak, Musa itu hanya soal kecil, misalnya membongkar tenda. Pada saat tiang awan, tiang api berhenti, Musa mesti toleh ke belakang. Tidak ada walkie-talkie, HT, tidak ada. Jadi Musa mesti mengkomando orang di belakangnya Yosua, dan Yosua mesti mengkomando orang di belakangnya lagi. Dan itu, coba Anda pernah mainan telepon kaleng? Itu mungkin yang Musa lakukan, saya kira. Kalau ada waktu itu susu bendera, ada kalengnya. Tapi kan tidak ada kaleng juga. Jadi bagaimana sistem komunikasinya? Bayangkan, kalau tiang awan bergerak, Musa yang pertama tahu. Dan Musa melihat tiang awan, tiang api berhenti, dia akan berkata, berhenti, pasang tenda. Itu belakangnya langsung bilang, 2,5 juta bangsa Israel. Apa mereka jalannya 2,5 juta itu depan semua begitu? Enggak kan? Pasti muka belakang kan? Iya, percayalah, muka belakang itu. Pasang tenda, karena tiang awan berhenti. Jadi belakangnya bilang pasang tenda, pasang tenda, pasang tenda. Itu Musa terima perintah hari Senin. Itu yang paling belakang 3 minggu kemudian baru terima perintah itu. Betapa susahnya mengelola sebuah perubahan besar. Saya akan setia walaupun susah. Saya atau kami satu tim hanya menolong sekeping saja dari gambar besar pergerakan ini. Tapi percayalah, memang ada harga yang harus dibayar saat menolong umat Tuhan dalam sebuah perubahan besar. Coba kalau tiang awan berhenti, tiang awan bergerak, Musa juga harus berkata begitu, bongkar tenda, bongkar tenda, bongkar tenda, terus sampai paling belakang. Ada orang yang sangat malas berubah, bisa saja nggak apa-apa, nggak usah berubah gitu, nyanyi. Aku mau tetap di sini, apa? Sementara Musa nyanyinya aku mau di sana. Ya, mereka tetap lagunya lain lagunya. Jadi mereka tetap di situ, nggak apa-apa. Tapi bayangkan, kenapa ada perintah seluruh Israel, setiap keluarga punya satu skop untuk kubur kotorannya sendiri. Mereka punya skop untuk kubur kotorannya setelah mereka buang kotoran di sekitar tenda mereka. Jadi mereka nggak punya MCK, enggak. Wah, bangun MCK udah berangkat lagi, MCK jadi nggak jadi kebelet malah berangkat lagi. Itu susah banget. Jadi nggak ada MCK. Caranya Alkitab bilang setiap keluarga punya satu skop untuk kubur kotorannya di sekitar tenda. Jadi salah satu pertimbangan menurut saya, kalau Tuhan perintahkan bergerak, itu memang tenda sudah sangat kotor. Itu suasana penuh kotoran itu. Jadi kalau tetap nyanyi, aku mau tetap di sini, itu tetap bersama kotoran. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel harus berangkat. Kau boleh tidak berubah dalam angin perubahan ini, tapi saya pastikan engkau campur dengan kotoran masa lalumu. Bukan pewahyuan yang lama salah, tidak. Tapi pewahyuan yang lama untuk zamannya. Hari ini Tuhan secara luas mengadakan reformasi struktur yang luar biasa. Gereja dari struktur kendali dirubah menjadi struktur family. Tahu tidak bahwa struktur gereja yang hari ini sangat tidak ramah lingkungan. Jadi kurang friendly sama dunia yang terhilang. Makanya struktur sedang dibongkar juga. Reformasi struktur habis-habisan. Sekarang waktunya Musa akan menoleh kepada saudara juga dan berkata, bongkar tenda, aku mau di sini, terserah. Tidak ada larangan campur kotoran. Selamat datang. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa pergerakan akhir orang percaya yang sekarang Tuhan sedang melakukan perubahan besar di situ, menghabisi sistem kendali, keimamatan mediatorial, dihabisi semua itu. Saya kira ini waktunya. Pada zaman kita, anak cucu kita jangan mengalami lagi keimamatan mediatorial, struktur kendali, full dengan organisasi tapi minim dalam organisme. Semua itu akan kita tahu, semua itu sudah waktunya untuk diperbarui. Pergumulan kita sekarang telah berubah. Kecuali kau sangat menikmati pergumulan masa lalu. Mana hari ini dimakan untuk hari ini. Kau tidak bisa bilang ambil sebanyak-banyaknya, simpan serapat-rapatnya. Itu orang tolol. Karena mana itu usianya 24 jam. Kalau kau makan mana kemarin sudah busuk. Setiap hari ada stok mana yang baru. Jadi selalu baru dan segar dalam pewahyuan. Coba ketahui hati Tuhan, Tuhan sedang kemana, oke? Jadi ini angin perubahan. Salah satu perubahan yang besar yang akan Allah buat yaitu pergerakan orang percaya akhir zaman, di mana semua orang kudus berfungsi dalam pelayanan semua bagiannya dalam tubuh Kristus. Semua orang percaya berfungsi.
Jadi gerakan orang percaya akhir zaman, sebuah perubahan besar akan Allah lakukan, yaitu keimamatan mediatorial dihabisi untuk membangkitkan keimamatan yang rajani. Nah, teman-teman semua, pemberdayaan orang percaya tidak mungkin terjadi tanpa 5 jawatan. Saya yakin pemberdayaan orang percaya itu terjadi setelah 5 jawatan dilepaskan dalam tubuh Kristus. Kita bisa melihat hal-hal ini di dalam, tentunya topik ini bisa dilihat secara jelas dalam Efesus pasal 4. Secara cepat saja saya mau bagikan kepada saudara. Sudah tahu semua kan ini, hanya penyegaran saja. Efesus 4 ayat yang ke-8 mulai. Salah satu perubahan besar yang Allah akan buat yaitu pemberdayaan orang percaya. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Naas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membuat tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi nggak cocok kalau pakai ayat ini untuk doktrin kemakmuran. Mata kita terlalu hijau. Jadi pemberian di sini selalu berarti berkat materi. Tidak. Lihat pemberian apa itu? 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ia naik untuk memberikan pemberian-pemberian. Kalau Yesus tidak pernah naik, pemberian itu nggak pernah datang. Beberapa orang-orang barat sana sebutkan ini karunia pelayanan atau 5 jawatan, disebut karunia kenaikan. Karena karunia ini turun saat Yesus naik. Karunia kenaikan. Tapi kita umum sebut karunia pelayanan. Kenapa? Karena memang ministry Yesus selama di dunia ada 5 hal ini. Apa itu ministry pelayanan Yesus selama di dunia? Coba. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, dan pemberita-pemberita Injil, gembala dan pengajar. Yesus ada rasul, betul? Selama di dunia Yesus melakukan pekerjaan kerasulan. Setuju? Apakah dia rasul? Iya. Seluruh perjanjian lama tidak pernah menceritakan kata rasul. Pelihat, iya. Perjanjian lama apa mengungkap ada pelayanan kenabian perjanjian lama? Oh iya. Tapi rasul pertama kali disebut dalam Alkitab dalam perjanjian baru. Dan Yesus yang pertama menyandang gelar apostol, apostolos, rasul. Apa tugas rasul yang utama? Establishing the kingdom, menetapkan kerajaan Allah di tempat-tempat kosong. Dan Injil menjadi sangat cair, bisa hadir di mana saja karena kerasulan. Karena roh kerasulan itu expanding, mengembang, itu kerasulan. Kerasulan itu membangun, kerasulan itu menetapkan kerajaan. Nah, saya kira Yesus rasul yang baik. Di mana di Alkitab berkata dari kota ke kota, dari desa ke desa. Oh, itu botrek ya? Tidak apa-apa. Tapi Yesus dari kota, desa semua dia jelajahi sampai ada pergerakan yang luar biasa terjadi di zaman rasul-rasul. Itu karena Yesus telah menjelajahinya. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa tanah yang pernah Yesus injak itu memang tanah cikal bakal kebangunan rohani yang diletupkan rasul-rasul. Tapi Yesus telah menginjaknya dalam tapak pertama kerasulannya. Nanti di kelas rasul saya akan sampaikan jejak kerasulan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Yesus sangat agresif sebagai apostol. Di sisi lain, Yesus merupakan pelihat yang luar biasa. Dia ngobrol saja nubuatan. Makan di warung saja bernubuat. Nubuatan hari ini kan agak agamawi kan. Yesus tuh rohnya nubuat. Jadi ngobrol saja nubuat sudah. Rohnya nubuat. Kalau kita kan enggak. Kalau mau nubuat ngundang roh nubuat dulu. Satu lagu pelan, tolong. Kalau suasana gereng datang, inilah saatnya bernubuat.
Jadi nubuat kita masih konsep agamawi gitu. Harus di suasana tertentu baru terjadi aliran profetis. Tidak, 24 jam roh kita itu roh nubuat. Kau terimpartasi dari Yesus. Hidup kita nih hidup yang bernubuat. Bahkan orang lihat kita, lihat masa depannya. Orang lihat kita itu diingatkan dari neraka sampai kemuliaan gitu kan. Lihat kita nih mestinya memang, katanya Alkitab kan bilang gitu, kita nih bau wangi tapi juga sekaligus bau kematian buat orang-orang yang tidak percaya. Baumu tuh profetis gitu. Yesus seperti itu, pelayanan jawatan kenabian, Yesus kuat banget. Yesus nabi gak? Alkitab berkata, nabi di kampungnya sendiri tidak dihargai. Nah inilah nasib sial yang menimpa nabi-nabi. Umumnya di kampungnya sendiri tidak dihargai. Tapi Alkitab jelas menyatakan dia nabi. Apakah dia gembala? Oh Yohanes 10 dong, dia gembala yang baik. Apakah dia guru? Oh dia guru yang spektakuler. Kalau ngajar, orang takjub bukan karena dia pintar ngomong, tapi pengajaran yang mengubahkan kehidupan. Oh kita pernah dengar kata-kata yang baik, tapi belum tentu kata-kata yang baik mengubah kehidupan. Yesus ngajar sederhana sampai orang paling goblok aja bisa tahu apa yang dia katakan. Oh dia ngajarnya sangat sederhana. Hanya beberapa rahasia disimpan untuk murid-muridnya. Tapi masyarakat umum menyukai dia. Kalau Yesus itu, khotbahnya luar biasa menakjubkan, pantas saja 5.000 orang ikut dia dengar khotbah dia. Beberapa dari kita ngomong udah gembor-gembor, yang datang cuma 3 orang. Mungkin kita kurang menakjubkan saat mengajar. Terus saja orang nggak tertarik. Apa yang menjadi magnetnya Yesus? Dia guru yang baik. Dia juga penginjil. Ya samperin Sakius, dia bilang, turun kamu, saya mau ke rumahmu. Wah agresif sekali dia. Kalau kita kan enggak, demi social respectability, penerimaan sosial, jangan galak-galak. Yesus tidak, Yesus kadang sangat galak. Kamu turun, aku mau makan di rumahmu. Injili bertobat. Keren banget kan? Dia enggak haus social respectability. Yang dia tahu adalah kerajaan Allah mesti diberitakan. Kata kuncinya penginjilan. Nah, 5 jawatan ini Yesus miliki. Makanya waktu Yesus naik, ministry ini tidak jalan. Karena Yesus naik, siapa yang melayani sebagai rasul, nabi, gembala, penginjil, guru? Kurang satu. Yaitu gembala. Siapa yang melayani? Karena dulu semua bergantung pada kerasulan Yesus, kenabian Yesus. Waktu Yesus naik dia berpikir, pergerakan ini mesti dilipat gandakan. Ministrinya tidak bisa dilakukan Yesus saja. Maka dia naik dan dia berkata, aku mau berikan semua yang pernah aku jalani, semua yang aku miliki, aku impartasi. Akhirnya Yesus mengambil keputusan dari sorga. Dia mengimpartasi kelimanya kepada gerejanya. Jadi kalau ada gereja yang hari ini tidak bergerak dalam ministry ini, dia sedang kehilangan berkat besar, yaitu jawatan, pelayanan 5 jawatan. Dari, kita sebutkan 5, tapi dari Alkitab Septuaginta. Punya Alkitab bahasa Septuaginta? Loh, ini bukan bahasa roh ini. Di Alkitab Septuaginta disebutkan 5 saja. Pengajar dimasukkan dalam gembala. Jadi ada 4 saja. Di Alkitab kita ini mengacu kepada Greek, diterjemahkan King James. Sekarang kita tahu 5. Sebenarnya dalam Septuaginta juga ada pandangan lain. Pengajar dimasukkan dalam gembala. Jadi membahas gembala itu sama seperti di dalamnya include karunia teaching, ya, mengajar. Oke? Nah, Yesus harus melimpahkan, mengimpartasikan ini kepada gereja. Coba kalau kita lihat ayat setelah itu, untuk apa kelima jawatan Yesus hanya berikan kepada kita? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 5 jawatan dipakai untuk memperlengkapi orang kudus. Saya minta tolong dong, ini kabelnya kurang, bisakah papan tulis itu digeser di sini? Saya minta tolong. Thank you, Dik. Kurang ke sini sedikit ya. Oke, thank you, Say. Jadi kalau kita lihat di sini, tujuannya untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi itu katartismos.
Katartismos itu complete furnishing. Jadi ini gambarannya batu yang tidak berbentuk. Terus batu ini dibentuk oleh sang pemahatnya. Proses pembentukan dari benda yang tidak ada bentuk terus menjadi bentuk baru sesuai dengan imajinasi sang pemahat, itu disebut katartismos. Kata melengkapi seperti itu. Sang pemahat Yesus Kristus, Bapa di sorga, punya impian tentang gerejanya yang berkuasa. Tapi itu hanya menjadi sebuah bongkahan mimpi yang tak berbentuk sebelum diturunkannya pasukan 5 jawatan untuk membentuk batu itu, untuk melakukan proses katartismos, supaya batu itu benar-benar tidak menjadi karikatur tentang gereja, tapi menjadi gereja. Nah, persoalan kita hari ini menghidupi karikatur tentang gereja, bukan menghidupi gereja yang Allah maksudkan. Nah, untuk terus bergerak ke arah apa yang Allah maksudkan, menjadi institusi yang paling berkuasa di seluruh muka bumi, maka Tuhan perlu melakukan katartismos dengan mengirimkan 5 jawatan. 5 jawatan bertujuan membentuk sebuah bongkahan mimpi yang tidak jelas menjadi sebuah kenyataan bahwa gereja akan menjadi institusi yang paling berkuasa. Yesus membentuk sampai ke mimpi itu tercapai dengan cara mengirimkan 5 jawatan melengkapi orang kudus. 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala. Sejarah mengalami kecelakaan eklesiologis. Abad keempat, tepatnya habis-habisan tahun 380 sebelum Masehi, terjadilah hal yang hebat, di mana mulai sejak itu kepemimpinan gereja mengkerucut hanya kepada gembala. Dia pengambil keputusan yang utama. Rasul dan nabi lenyap dari pandangan dan hanya tersimpan dalam pasir sejarah. Nah, kalau kita lihat, kita pun dikenalkan sejak awal kekristenan di Indonesia waktu masih benih, itu juga hanya mengenal penginjil, guru, gembala. Sehingga luar biasa sekali gerakannya harus dipulihkan. Pada tahun 1950, dunia mengerti bahwa seluruh dunia dilawat dalam kebangkitan pelayanan jawatan penginjil. Ini tahun 50, diwakili oleh generasi Billy Graham yang luar biasa bangkit 1945. Itu sampai menukik terus menjadi gerakan sampai Neo Pantekosta. Ini masih mengilhami gerakan penginjilan ini. Api roh suci bakar hatiku, itu sisa-sisa Neo Pantekosta. Dengan yang suci dari Kalvari. Wah, itu perang salib kah? Semangatnya kayak bertempur seperti itu. Penginjil 50-an, tapi bergerak 10 tahun, satu dasawarsa kemudian seluruh dunia dilawat dalam gerakan baru, yaitu mulailah gerakan shepherding. Semua gereja di dunia diilhami untuk memunculkan shepherding church, gereja yang menggembala. Semua ngomongannya gembala, bagaimana merawat yang baik, bagaimana memfungsikan orang-orang, menempatkannya. Oh, semua berpikir gembala. Oh, shepherding church. Itu luar biasa. Itu tahun 60-an mulai masuk era baru penggembalaan. Kemudian tahun 70-an terus melesat masuk teaching. Oh, saya masih mengalami sisa-sisa akhir dari pergerakan ini tahun 80. Teaching, Anda tahu Bill Britton? Oh, heroik, dia ngajar Bill Britton itu sampai aduh, betul-betul Britton betul kalau dengar dia. Oh, di Ungaran dia ngajar, dia jatuh, katanya pingsan. Waduh, tapi dia bangkit lagi, ngajar lagi. Saya ngalami itu seperti itu. Bahkan saya kira Bill Britton itu termasuk satu seperti Alec Ness, itu termasuk orang-orang yang memang ada di pergerakan teaching yang kuat luar biasa. 80-an masuk mulai kita melihat gerakan kenabian. Nah, sejak itu dasawarsa sampai tahun 2000-an kita jelas lihat kebangkitan profetik apostolik. Nah, dengan demikian sebenarnya sejarah telah merenda sebuah proses kebangkitan pelayanan 5 jawatan. Jadi nanti kalau kita masuk surga, tahukah nak apa yang telah aku lakukan? Kalau kita masih menoleh sejarah, kita bilang tidak tahu apa-apa 5 jawatan, aduh, betul-betul itu tolol rohani.
Luar biasa sekali kalau Tuhan sudah waktunya udah ditata agendanya seperti itu, tapi kita tidak menangkapnya. Wah, berbahaya. Jadi kalau Yesus sudah sodorkan selama 50 tahun ini ada gerakan yang sistematis, agendanya jelas, gereja mesti sadar Tuhan memang inginkan kita bergerak dalam pelayanan 5 jawatan. Nah, dikatakan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini semua tujuannya melengkapi, katartismos, membentuk orang kudus, melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ini melengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan pelayanan. Jadi sebenarnya yang melayani itu orang kudus. Kalau sekarang kan gejalanya kan tidak. Tahun-tahun yang telah lampau kita sering melihat juga bahwa Nabi keliling-keliling sendiri bernubuat, menunjukkan betapa saktinya dia. Dia yang keliling-keliling pelayanan, rasulnya yang jalan-jalan, gurunya mengungkapkan banyak pewahyuan dari mimbar ke mimbar. Tapi orang percaya tetap tidak bertumbuh pesat dalam itu. Kita bisa lihat mereka lebih banyak mereka yang pelayanan. Sebenarnya maksudnya mereka diberikan itu supaya orang kudus yang melakukan pelayanan. Mereka disebut equiper, melengkapi, pelengkap. Tetapi sebenarnya yang melayani ada orang kudus. Karena Alkitab berkata orang kudus itu dirilis dalam pelayanan. Jadi lucu kalau ini yang aktif dari mimbar ke mimbar, ininya tetap awam. Tidak apa awam artinya? Nah, tidak boleh, kamilah orang-orang awam. Pesan saya jangan terlalu jujur. Jadi bayangkan coba saudara, sekarang ini yang keliling-keliling, ini yang habis-habisan ministry, sementara ini tidak diberdayakan. Padahal maksudnya ini diberikan melengkapi orang kudus, supaya orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi dunia memang tidak akan pernah dijangkau kalau yang keliling cuman ini saja gitu. Mestinya semua orang percaya diberdayakan dan dilepaskan dalam pelayanan setelah dilengkapi oleh pelayanan 5 jawatan. Sampai dikatakan tuh lihat, sampai kita semua telah, nah ini goalnya ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Bacakan. Apalagi? Pengetahuan yang benar. Terus? Dewasa. Terus kepenuhan Kristus. Terus iya, kokoh dalam pengajaran ya, kokoh. Terus bertumbuh dalam segala hal ke Kristus, betul? Iya, tumbuh segala hal. Terus apa lagi? Iya, semua berfungsi. Semua fungsi. Dan bertumbuh dalam kasih ya. Ya. Oke, lihat. Coba lihat ke sini semua. Yesus memberikan 5 jawatan supaya orang kudus yang bergerak. Jadi kalau Anda menjadi penginjil yang terkemuka, Anda bangga dengan itu, Anda menjadi nabi yang keliling-keliling kemana bernubuat, itu bukan pekerjaan utama kenabian, kerasulan, penginjil, tidak. Pekerjaan utama mereka melengkapi orang kudus, supaya orang kudus menjadi penginjil-penginjil. Jadi rasul datang kepada orang kudus, melengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan pekerjaan kerasulan. Penginjil datang kepada orang kudus, melengkapi orang kudus, memberdayakan orang kudus supaya semua orang kudus menginjil. Nabi datang kepada orang kudus, melengkapi orang kudus supaya orang kudus bernubuat untuk kampungnya, kotanya, sekolahnya, bisnisnya. Gembala datang kepada orang kudus, melengkapi orang kudus supaya bukan hanya gembala yang menggembalakan, supaya orang kudus ahli menggembalakan. Pengajar datang kepada orang kudus supaya orang kudus belajar mengajar kotanya gitu. Jadi bukan gurunya yang keliling-keliling ngajar. Kebanggaannya penginjil kalau melahirkan penginjil-penginjil yang lain.
Nabi-nabi akan sangat mencapai target kalau nabi melahirkan nabi yang lain. Bukan kalau nabi sukses aksi di panggung dengan nubuatannya. Tidak. Itu sangat sama sekali tidak membuat kita terhenyak dalam kekaguman. Tidak. Saya malah muntah dengan praktek-praktek seperti itu. Menunjukkan betapa piawainya pelayanan 5 jawatan. Tidak, itu pelayanan 5 jawatan itu menurut saya, orang Jawa bilang gelenak-gelenik itu apa ya? Diam-diam gitu, nggak terlalu nongol di permukaan, tapi aksinya nyata untuk melakukan katartismos. Sebuah pasukan penginjil dibangkitkan, sebuah pasukan kenabian dibangkitkan, sebuah pasukan kerasulan dibangkitkan. Jadi tidak perlu memperagakan 5 jawatan sampai menjadi superstar dan profesional di panggung, tidak perlu. Menurut saya sendiri banyak mengurangi khotbah kok. Tahun kemarin hanya 11 kali saya berkhotbah, 12 kali saya berkhotbah. Saya nggak suka. Buat saya, kalau memang Tuhan menetapkan saya ada di salah satu jawatan itu melengkapi, saya lebih baik ndak nongol sudah. Karena persiapan saya terbesar hanya menyiapkan khotbah yang bagus. Bukan itu kan persiapan. 5 jawatan itu persiapannya adalah mengambil jarak yang sangat wajar dan normal untuk menyentuh orang kudus dan memberdayakan. Men? Kalau saya hanya di mimbar, kita selalu berjarak. Dan nggak asik, melengkapi bukan lewat kelas. Katartismos yang paling baik adalah langsung dalam sebuah mentoring dekat. Jadi saya rasa kita sadari bahwa melengkapi orang kudus, untuk orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan dan tubuh Kristus dibangun. Sampai, ya kata sampai ini top banget. Sampai. Maksudnya kalau tidak ada 5 jawatan dan orang kudus tidak diberdayakan, kita tidak pernah sampai gitu. Halo? Pak Wing, saya bermimpi gereja saya dewasa, pengetahuan penuh tentang Yesus Kristus, fullness of Christ, matang. Nah, jangan bermimpi. Ini sampai ini ndak mungkin. Kalau Yesus ndak berikan ini, ndak mungkin. Kalau ini ndak melengkapi orang kudus, nggak mungkin. Kalau orang kudus nggak pelayanan, ini ndak mungkin tercapai karena Alkitab berkata sampai kondisi ideal gereja yang akan dicapai ndak mungkin meninggalkan 5 jawatan. Jadi, saya mau ngomong pagi hari ini, 5 jawatan sangat diperlukan mengantar gereja kepada kematangan. Hilang salah satu dari jawatan, maka gereja kehilangan satu hal itu sebagai celah. Oke, saya konsisten dalam hal ini, bahwa 5 jawatan mesti dilepaskan dalam paradigma fully and equally. Ini 2 hal menjadi syarat dilepaskannya pelayanan 5 jawatan, fully dan equally. Tidak ada satu jawatan yang lebih ngetop, bahwa gembala lebih top dari rasul, rasul lebih hebat dari nabi, tidak ada. Mesti semuanya equally, sama rata. Tidak ada yang lebih hebat. Kalau kita dengar istilah tudung kerasulan, itu bukan berarti jawatan rasul menudung yang lain, tidak. Gerakan kerasulan adalah gerakan gerakan menanam gereja yang dilakukan oleh pelayanan 5 jawatan. Tudung kerasulan itu nanti kita bicara lain. Jonathan nanti akan bilang soal tudung kerasulan. Tapi 5 jawatan mesti berfungsi sepenuhnya dan sama rata, fully. Kalau nggak sepenuhnya terjadi efek-efek yang luar biasa dalam gereja. Jadi saya tanya, apakah mau sampai ke sini? Mau melihat gereja kokoh dalam pengajaran, dewasa penuh, kepenuhan Kristus, pengetahuan yang benar, satuan iman, tumbuh dalam segala hal. Kalau mau, memang tidak ada jalan lain selain mengaktifasi pelayanan 5 jawatan. Oke? Jadi sekarang cek di dalam komunitas kita atau di dalam tubuh Kristus di kota, apa yang paling lemah dari 5 jawatan? Karena hilangnya satu itu merupakan celah buat menuju ke sana. Celah apa itu? Kegagalan, kemandekan, kesalahan bahkan. Coba kita lihat. Ya, orang percaya tidak berfungsi.
Ini memang tidak ditulis, dipahat ini. Sampai susah dihapus. Katartismos sekali saya. Oke, gak apa-apa. Rasul itu kata kuncinya ada dua, send and build. Nabi, vision and relation. Gembala, knowledge and wisdom. Penginjil, go and preach. Gampang, kata-kata kuncinya saja. Nanti Anda akan hafal seluruh pekerjaan mereka. Gembala, growth and function. Hilang salah satu memang berbahaya. Kalau Anda baca di Kisah Rasul, memang ada 3 pengurapan kerasulan. Yang tiga pengurapan kerasulan yang paling mendasar, yaitu penanaman gereja, church planting, ditunjukkan dalam seluruh kisah para rasul. Yang kedua, networking. Rasul itu hatinya keseluruhan, mengkerjasamakan, network. Saya baru-baru ini tergiur sekali dengan pergerakan di anak-anak muda. Bahkan misalnya di kota Solo, itu udah keren banget. Kami akan melengkapi secara serius benar tahun ini, karena bukan jejaring tapi super jejaring isunya. Jadi tokoh-tokoh jejaring anak muda berjejaring, berarti super jejaring, super networking sekarang. Keren. Ada banyak super networking sekarang. Bayangkan kalau chiefnya Cirebon kerja sama SYN-nya Surabaya Youth Network sama Solo Youth Network kerja sama Cirebon Youth Fellowship. Chief kerja sama SYN, ketemu sama Balikpapan sana. Super jejaring luar biasa. Pergerakan mengalami peningkatan akselerasi, dan gereja menemukan berganti personnel, menemukan kecepatannya lagi. Gereja mengambil kecepatannya lagi karena pekerjaan kerasulan jejaring. Luar biasa. Hati rasul ada jejaring, jaringan. Pengurapannya rasul itu. Yang ketiga pengurapan rasul, equipping. Just planting, networking, dan equipping. 3 urapan kerasulan. Pengurapan kerasulan itu paling gak tahan. Kalau lihat pemimpin dan tidak bertindak melengkapi pemimpin, menetapkan pemimpin-pemimpin. Establishing leaders, menetapkan pemimpin-pemimpin, itu urapan kerasulan. Melengkapi pemimpin-pemimpin. Kayak Paulus misalnya. 3 tahun bersama orang-orang di Efesus dalam rangka katartismos, membangkitkan pemimpin-pemimpin. Ada yang hatinya seperti itu? Kalau seluruh hal, seluruh orang, seluruh pergerakan tidak menyatu, Anda terganggu. Mungkin Anda punya detak jantung kerasulan. Karena rasul hatinya keseluruhan. Makanya kepiawaian dia adalah mengorganisir. Dia bisa melakukan direction. Kalau kenabian itu visi. Kenabian, otak kanannya kuat nih. Kenabian yang benar-benar matang itu sampai punya pelayanan koreksi. Tapi dalam tubuh Kristus kita lihat bahwa pelayanan profetis ini lebih kuat dalam membangun fondasi, visi, arah. Penginjilan Anda tahu, penggembalaan Anda juga tahu. Jadi penggembalaan itu sendiri sebenarnya memang kalau kita lihat dalam Yohanes 21 ada kata bosko dan poimaino. Bosko itu memberi makan, poimaino itu merawat. Pelayanan penggembalaan mengkerucut kepada 2 pelayanan inti itu, poimaino dan bosko. Kemudian pelayanan guru membuat doktrin tidak berubah menjadi asumsi. Guru-guru yang baik tidak menyodorkan asumsi, tapi banyak mengajarkan nilai-nilai, karakter, prinsip. Oke? Kalau dalam sebuah komunitas tidak ada penginjil,
maka orientasi keluar tidak ada. Kalau dalam sebuah komunitas tidak ada kenabian, siapa yang melihat ke depan? Siapa yang melakukan pelayanan prediksi? Siapa yang meluruskan moral umat yang bengkok? Tidak ada pelayanan penggembalaan, siapa yang perhatikan pertumbuhan pribadi? Siapa yang meletakkan orang pada fungsi-fungsi? Siapa yang merawat orang-orang percaya yang terluka? Siapa yang menolong? Kalau tidak ada pelayanan rasul, siapa yang mengembangkan? Siapa yang menyatukan semua unit? Siapa yang menetapkan pengejauhan tahan kerajaan Allah dalam bentuk gereja-gereja baru, komunitas baru yang muncul? Kalau tidak ada guru, bagaimana umat bertumbuh dalam kebijaksanaan dan pengetahuan ilahi? Hilang salah satu, tidak bisa. Sekarang saya mau tanya, mana dari 5 jabatan yang mungkin boleh tidak ada di gereja? Boleh tidak ada di komunitas, yang mana? Guru, Om. Wah, goblok kita. Goblok, semua goblok udah. Karena kalau tidak ada guru, wah itu luar biasa. Kita bisa tidak mengenali detil-detil, tidak mewariskan kepada generasi berikut kecerdasan rohani. Tidak ada yang mentelaah apakah yang kita lakukan berbasiskan prinsip atau asumsi. Gawat tidak ada guru. Mana yang boleh kita coret dari 5 itu? Sama Didi mah dicoret semua. Lah ini Didi ini. Ini perbuatan Didi saya kira. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Didi kau menghilangkan semua jabatan? Saya menunjukkan dan dia melenyapkan. Kerjasama yang bagus saya kira. Beritahu saya, mana yang bisa dihilangkan? Satu saja tolong. Tidak ada? Kenapa bahkan di komunitas kita tidak ada semuanya? Kak, tolong. Di komunitas kami, kami sangat profetis. Kami tidak tahu itu doa pembukaan sampai doa penutupan. Kami nggak tahu ada doa pembukaan, doa makan, doa penutupan. Buat kami, seluruh acara kami berdoa. Nggak ada doa makan, doa makan tapi berdoa, repot. Jadi kita tahu bahwa luar biasa profetis, Kak, di komunitas kami. Penginjilnya oke, Kak. Tapi guru, ya ampun, kami dalam pengetahuan rohani dan pewahyuan kami dodol Garut, Kak. Nasihat saya, nak, cepat import. Panggil 5 jawatan guru, import. Karena kau memang tidak punya, biarkan dia melakukan katartismos. Biarkan komunitasmu menuju kepada imajinasi sang pemahat. Gereja yang tidak bodoh, tapi cerdas rohani. Smart church. Paulus masuk ke Efesus. Dia mengajar di rumah ibadat. Ditolak. Dia membangkitkan 12 orang di Efesus. Di rumah ibadat dia ditolak. Pintar sekali dia. Dia pindah ke kampus yang terkemuka di Efesus. Dia diskusi selama 3 bulan melakukan perubahan paradigma di kampus Efesus. Orang-orang terpelajar di brainwash, cuci otak sama Paulus, sama 12 orang timnya saja. Dalam waktu singkat dan cepat, 3 bulan saja, seluruh Asia kecil, dimulai dari Efesus, mengalami perubahan paradigma. Semua orang bertanya-tanya, Tuhankah Tuhan kita itu? Lah ini repot, karena Paulus telah menawarkan Allah yang hidup. Goncang semua, seluruh Asia kecil jadi cerdas dan luar biasa. Patung dewa Artemis kehilangan respek dari seluruh Asia. Alkitab menceritakan Dewi Artemis yang sudah bertahun-tahun dihargai sebagai dewa utama di seluruh Asia, tiba-tiba bahkan sang pembuat patung Dewi Artemis perusahaannya mengalami kerugian. Mereka sampai rapat pemegang saham. Lihat, semuanya orang perusahaan dikumpulkan, diceramai bahwa kita rugi, dewa kita kehilangan kehormatannya karena Paulus. Dia telah mendidik orang-orang.
Kristen dan semua orang-orang di seluruh Asia tentang pengajaran yang seperti itu. Wah, smart. Semua orang jadi sadar, terhenyak sebuah paradigma baru. Keren banget. Gereja nanti akan menjadi sangat cerdas menurut saya. Sampai nubuatan kitab Mika terjadi, orang-orang akan berbondong-bondong kepada rumah Allah untuk menanti pengajaran dari gereja. Bahkan katanya kitab Efesus, gereja akan mengajar dalam berbagai ragam hikmat kepada dunia. Oke? Belajar apa saja. Makanya anda itu, wah, sudah kelihatan sekali, lihat. Kelihatan. Ya itu dia. Bagaimana? Apakah paham pentingnya hal ini bisa terjadi, dirilis dalam komunitas? Oke. Ada pertanyaan? Ayo tanyalah. Semua sudah. Kalau ya. Ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Nabi, Rasul, segala macam itu di masyarakat itu untuk melengkapi orang-orang kudus ya. Jadi boleh dikatakan bahwa orang-orang kudus itu juga nggak memiliki berarti dari orang-orang kudus mungkin sebanyak orang-orang kudus ini mungkin nggak memiliki 5 jawaban ya. 5 jawaban itu diberikan untuk memperkenalkan orang. Jadi kita cuma diperlengkapi saja, misalnya diperlengkapi saja. Jadi nggak memiliki jawaban itu. Nabi itu nggak ada di dalam orang itu sendiri. Mas, nantinya Anda memiliki. Kalau Nabi datang kepada Anda dan memperlengkapi Anda dalam pelayanan kenabian, kelak mungkin Anda Nabi. Gitu loh Mas. Itu sebuah proses. Tapi pada awalnya memang Anda tadinya bukan Nabi sampai Nabi datang melengkapi Anda. Halo? Itu proses Mas. Gak bisa dalam 1 hari tiba-tiba bisa datang semua Nabi. Ada proses kan? Jadi pada awalnya memang terpantik oleh pribadi-pribadi jawatan di situ. Tapi nantinya kan diharapkan dari komunitas yang disentuh muncul dong pengajar-pengajar baru, rasul-rasul baru. Cuman sekarang ini sementara kita tunggu hal itu muncul dan kita mau lihat fungsinya dulu. Ya. Nggak perlu Anda nanti pulang dari sini terus setelah ikut kelas 5 jawatan dan mengisi kuesioner dan keluar dari kuesioner itu rasul. Terus kau buat kartu nama Rasul Joko. Nama saya Nabi Wing. Saya tidak membahas tentang predikat, tapi lebih ke fungsi, ya. Sementara ini berfokuslah ke fungsi-fungsi itu dibangkitkan. Halo? Iya. Gitu ya Mas ya? Itu proses nanti. Tadi ada 2 kata kunci yang disebutkan tadi dari setiap jawatan yang ada. Iya. Bisa diulangi kembali supaya bisa. Oh nanti di copy aja Mas, lebih lengkap. Iya. Lebih senang apa susah? Senang. Ya sudah, lebih senang aja. Ya. Ya sudah. Apakah dalam setiap satu karunia itu mewakili satu orangnya, satu orang bisa memiliki banyak karunia? Oh iya, satu orang bisa memiliki beberapa karunia ya. Seperti Paulus kan kita tahu sebagai guru juga, rasul juga ya. Ya, bisa. Kalau Anda kelima-limanya kuat, walahu alam. Saya tidak bicara Yesus tergantikan, tapi ndak umum itu mang kelima-limanya kuat. Yang punya kelima-limanya dengan saya kira expert menjalankannya ya Pak, mendekati penyesatan Pak itu Pak.
Nabi itu karunia utamanya kemampuan kreatif. Dia peka sekali sama ketepatan waktu dan keserasian. Makanya kalau umat tidak serasi lagi nilainya, Nabi yang bangkit. Keserasian, ketepatan waktu. Dia bisa tahu ini umat bergerak. Oh, Nabi itu ini punya aliran kreativitas. Kata kunci dari karunia kenabian, aliran kreativitas. Makanya Nabi paling stres kalau kreativitasnya macet. Tuhan tidak bicara apa-apa selama 3 bulan. Oh, nah itu stres. Aliran kreativitas berhenti, Nabi stres. Karena buat dia selalu bergejolak, selalu berubah. Makanya kerjasama sama Nabi, wah, seni tersendiri. Antara kreatif dan jengkel. Antara ya itulah saudaraku. Makanya Nabi ini harus menundukkan diri kepada tudung kerasulan supaya kenabiannya tidak sembrono gitu. Jadi tetap pada koridor batas-batas dikerjasamakan dengan tim jawatan yang lain dong ya. Cukup emosional, emosinya naik turun jawatan ini. Kadang-kadang di atas langit, kadang merasa di tong sampah. Dia enggak. Maksud saya memang itu kehidupan emosinya ini. Kalau Tuhan bilang Tuhan marah sama umat gitu, apa Tuhan marah sih? Marahnya hanya sedetik, kasihnya selamanya. Tapi kalau Nabi banyak marah, itu Nabi yang saya kira kurang godly. Marah terus, kasih karunia mesti Nabi itu mudah didekati, penuh kasih karunia. Nabi kekurangan kasih karunia, dia tidak datang kepada Allah yang penuh kasih karunia, saya kira. Jadi saya kira kita harus tahu juga dari sisi emosinya seperti ini. Dia selalu punya ekspresi yang kreatif, pengalamannya rohani. Nabi kalau jalan-jalan sendirian berbahaya sekali. Berbahaya. Tidak ada pelayanan kerasulan yang menolong mewujudkan mimpi-mimpi yang dilihat Nabi juga toh. Jadi hanya mimpi terus. Jadi perlu kerasulan. Kalau kita lihat misalnya bedanya sama penginjil, emosinya sangat hebat dan kuat, luar biasa itu. Oke, ya itu kira-kira Anda bisa lihatlah di daftar ini, nanti di copy deh, ya. Kayaknya ada kok di handout itu. Ciri-cirinya maksudnya. Kalau Anda tidak tahu ciri-cirinya nggak bisa mengenali dong. Ketahui ciri-cirinya, karakteristik tiap kejawatan supaya Anda bisa mengenali saat itu tidak ada atau saat itu ada. Oke? Tanyalah. Kalau mau membuat perubahan, sedangkan motor ini diambil sebagian gereja, apalagi yang dosa sinode sudah terpola bahwa yang pemimpin itu adalah seorang gembala, hanya suara gembala yang bisa didengar dan dia yang mengatur segalanya. Jadi otomatis memang hampir 4 jawatan itu nggak ada. Pun kalau ada seorang penginjil, seorang kedua, kedepannya kan jawatan ini dan masih dilakukan. Itu bagaimana kita sikap ini? Saya tadi bilang kalau Anda bertabrakan dengan sistem yang kokoh, mulailah dari komunitas baru saja. Ya, sambil berdoa supaya terjadi perubahan yang benar-benar spektakuler kepada sistem yang ada gitu. Saya tidak menyarankan untuk menabrak sistem. Oke. Mulailah dari orang-orang baru yang menerangkan gereja rumah. Sama pendeta bisa 10 tahun, baru mudeng, baru ngerti nge. Sama anak jalanan 10 menit langsung tahu. Heran saya. Saya heran, kamu tahu Dik? Saya heran, iya kamu tahu. Pengalamannya begitu, nggak pernah selesai perdebatannya bahkan kadang-kadang kan. Tapi saya kira mulailah dari generasi baru. Ada etiket baik dari kita untuk berdiskusi dengan generasi yang di atas kita, berdialog. Itu bagus. Tapi kalau toh sistem tidak bisa tertabrak ya tidak apa-apa toh, mulai dari orang-orang baru yang Tuhan berikan, dikirimkan dalam hidup kamu.
Gitu? Tadi aku mau bicara apa ya? Ada satu hal terus terpotong tadi. Ada beberapa gereja yang punya departemen misi, departemen profetik. Suatu ketika kelak saya tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang terorganisir seperti itu, yang dalam Alkitab kita tidak lihat. Saya lebih percaya memang ada satu gerakan yang rohaniah sekaligus proses alamiah yang terjadi, melengkapi jawatan di gereja-gereja rumah dengan pendekatan-pendekatan hubungan, bukan sebuah program departemen jawatan. Saya itu dulu di gereja saya direktur departemen misi, direktur departemen pengembalaan, direktur departemen penginjilan, aku pernah semua. Ya aku lihat umat nggak bisa dilengkapi oleh program. Halo, umat nggak bisa dilengkapi oleh program. Percayalah. Dari gereja berdiri tahun 92, wah saya rasul yang penuh program. Waduh, dulu kerasulan program. Tapi juga dodol Garut gitu. Saya nggak menemukan misionari-misionari yang hebat yang disentuh oleh pelayanan kerasulan oleh program departemen rasul. Saya rasa cara-cara seperti itu kita akan pertanyakan, karena Alkitab lebih percaya kepada mentoring jarak dekat, keterlibatan 5 jawatan dalam kehidupan orang percaya langsung. Ya, setuju nih? Bukan sebuah, setuju? Hubungan yang alamiah sekaligus rohaniah ada di sana. Bukan pekerjaan program di dalam departemen. Percayalah, hal seperti itu harus kita hindarkan. Saya percaya hari ini untuk mengenalkan fungsi-fungsinya bolehlah, tapi suatu ketika kelak saya nggak percaya itu. Pengertian saya bahkan di dalam gereja rumah saya nggak ada. Gereja rumahnya Kowing 10 orang, ada departemen misi, departemen PI. Lah itu 5 orang anggota gereja rumah sudah habis jadi ketua departemen. Dan 5 yang lain itu sekretaris dari masing-masing departemen. Siapa yang dilengkapi? Karena strukturnya jelas, organisme bukan organisasi, lebih fleksibel, tidak membutuhkan hal yang mengurangi fleksibilitas dan berbeban berat. Gereja ke depan ada gereja yang berbeban ringan dan high flexibility, percaya? Kalau gereja berbeban berat, dia konsentrasi kepada beban, bukan konsentrasi kepada keluasan perubahan. Gitu. Jadi saya yakin itu perlu kita diskusikan memang. Ya. Mengembangkan organisasi mungkin akan menekan organisme, meminimalkan struktur akan memaksimalkan kehidupan, saya percaya. Jadi ke depan nanti akan light burden dan high flexibility gereja. Selamat datang dalam musim perubahan. God bless.